warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai duduk ibadah kita ini dengan memuji nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita pagi hari ini mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan dua nikmat tersebut Bapak Ibu mau semangat mengerjakan salah satu kewajibannya orang iman dan Islam, yaitu sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Ada sebagian saudara kita yang imannya sama, Islamnya sama, tetapi sholat subuhnya beda. Nah, jadi beda-beda nikmatnya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor dua, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya Rasul yang Allah mengutusnya untuk menyempurnakan akhlak yang pernah diturunkan oleh Allah di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Sempurnanya dari Nabi Muhammad SAW. Karena sempurna itulah kita semuanya diwajibkan untuk mencintai, memuliakan, mengagungkan, tunduk sama perintah dan menjauhi larangan-larangan Nabi Muhammad SAW. Semoga ngaji kita pagi hari ini menjadi wasilah perantara Bapak Ibu sanggup mengerjakan perintahnya Rasulullah dan meninggalkan larangannya Rasulullah Muhammad SAW. Yang nomor tiga, ngaji kita bab yang keempat, masalah adab. Setelah kemarin adab dengan Al-Quran, sebelumnya adab bersama dengan Allah, sebelumnya lagi masalah niat. Sekarang adab masih adab ini, baca Al-Quran. Iya, belum selesai ya? Ya, nomor 7. Kalau belum selesai kita lanjutkan. Adab baca Al-Quran nomor 7 adalah nomor 6 lah, nomor 6. Ngulangi ya. Ayatluhu bitadabburin wa tafakkurin ma'a ta'dimin lahu wa istihdharil qalbi wa tafahum li ma'anihi wa asrarih. Termasuk dari adab baca Al-Quran yang nomor 6, Bapak Ibu disuruh membaca Al-Quran bitadabbur, dengan direnungi, batafakkur dan dipikirkan. Merenung sama mikir itu nggak sama Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berpikir tapi tidak mau merenung. Mikir sih kalau Al-Quran itu dapat ngasih syafaat, tapi merenungnya tidak. Akhirnya tidak ada pendalaman, tidak ada penghayatan, tidak ada kekhusyuan karena tidak merenungkan. Itu salah satu sunnah lah. Jadi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, ada imam tilawah segitu panjang, Bapak Ibu tidak hadir hatinya, maka berarti tidak mendengarkan secara tadabbur, pakai perenungan gitu. Nah, sunnahnya Bapak Ibu kalau baca Al-Quran disuruh tadabbur wa tafakkur. Ma'a ta'zimin lahu, bersamaan dengan itu Bapak Ibu disuruh mengagungkan bacaan Al-Quran itu. Artinya mengagungkan itu bahwa yang dibaca oleh Bapak Ibu adalah firman Allah. Yang dibaca oleh Bapak Ibu itu akan membawa perubahan. Yang dibaca oleh Bapak Ibu itu akan menghadirkan banyak kenikmatan. Itu Al-Quran. Itu wastihdharul qalbi, dan menghadirkan hati. Artinya tidak boleh baca Al-Quran, Al-Qurannya di depannya, tapi hatinya kemana-mana. Itu kalau bahasa kita paling gampang hari ini, baca Al-Quran tetapi pikirannya nggak ada di situ. Mulutnya bunyi tapi hatinya kemana-mana. Nah gitu. Itu tidak beradab. Lalu watafahum lima'anihi, dan Bapak Ibu disuruh memahami makna-maknanya, wa asrarihi, dan disuruh memahami rahasia-rahasianya.
tadi sore ya saya nonton berita itu, ada namanya tabib perempuan, namanya Bu Sumiati kalau nggak salah ya, adanya di lupa tempat ya saya, tapi nanti kalau tengok aja di YouTube pasti viral itu. Maksudnya viral itu banyak yang nonton, karena kata transnya dia bilang tabib ini yang berobat seluruh dunia dan muantri berjubel nggak muat sekampungnya, cuman beliau ini hanya menerima 100 orang setiap hari. Jadi yang disembuhkan adalah orang gila, stroke, pokoknya depresi gitu lah, macam-macam penyakitnya. Nah yang menarik di berita itu dia bilang ibu ini bisa mengobati ini karena berawal dari ditinggal selingkuh suaminya. Saya juga mengguyu tadinya, tapi saya nggak guyu pada mendengar berita itu. Oh, kok bisa begitu? Karena menurut suaminya, kenapa dia ditinggal selingkuh? Karena istrinya itu dari kecil ternyata memang punya ilmu pengobatan, sehingga dia meninggalkan dia selingkuh itu dengan harapan menguji ilmu istrinya itu sebenarnya gitu. Nah ternyata betul, setelah suaminya selingkuh justru ilmunya ini benar keluar. Nah ilmunya itu Bapak Ibu adalah dia punya ilmu tentang surat Al-Fatihah. Nah waktu dikonfirmasi sama televisi apa benar ilmunya Al-Fatihah doang, ternyata betul. Dia membatin itu membaca Al-Fatihah aja, kepalanya diblokin, dibaca Al-Fatihah itu aja. Nah alhamdulillah dia sembuh, yang stroke sembuh, yang ini sembuh, kira-kira begitulah. Nah, Bapak Ibu boleh juga pulang dari sini begitu, nggak blokin orang aja asal baca apa kayak Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini banyak ayat, ya toh, banyak hadis Nabi, cuman prakteknya nggak mau. Ini si ibu aja karena percaya, karena yakin, nyatanya jadi rezekinya nggak blokin orang dikasih duit. Bukan hanya itu kan, sembuh, itu yang menarik gitu. Ternyata ilmunya adalah Al-Fatihah. Nah kalau saya nonton berita itu mencoba di otak-atik, ini di memori otak saya ini ada apa sih tentang Al-Fatihah. Nah surat Al-Fatihah itu kan disebut oleh banyak ayat lah ya. Misalnya surat Al-Fatihah itu kan disebut oleh sahabat-sahabat para tabi'in itu bisa menyembuhkan orang yang sakit gila. Kan itu data awalnya Bapak. Data awalnya adalah mulai dari sahabat, tabi'in, ulama bikin hipotesa bahwa Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang gila. Akhirnya petunjuk teknisnya, syariahnya kan yang mengerjakan harus kita, harus pakai penelitian. Gimana caranya menyembuhkan orang gila pakai surat Al-Fatihah? Mungkin ada yang dibaca serius, ada yang dibaca pakai terapi tadi itu sambil digaplokin gitu. Kita sembuh orang gila. Bapak juga boleh cari tesis yang lain, disertasi yang lain. Ini Al-Fatihah bisa menyembuhkan orang gila gimana caranya? Bacain Al-Fatihah ditiup, sembuh. Bisa saja kan? Berat kan? Orangnya bagi coba nggak begitu? Saya bacain Al-Fatihah, sampai minum, siapa tahu sampai langsung bisa lari. Kan bisa saja. Cuma kalau Pak Rahim udah nggak percaya nggak mungkin sembuh, Pak. Kan judulnya suruh percaya atau tidak percaya. Gitu. Lah. Yang nomor 6 ini Bapak Ibu disuruh baca Al-Quran, disuruh memahami maknanya dan meyakini rahasia-rahasianya Bapak. Nah rahasianya ini yang jarang-jarang dimunculkan oleh kita gitu. Dia baca tapi tidak percaya sama rahasianya Al-Quran. Nah itu loh Bapak Ibu gitu? Akhirnya Bapak Ibu disuruh membaca Al-Quran lengkap dengan pemahaman ada apa di balik teksnya itu. Nah, gitu loh Mbak Ibu. Kalau kalimatnya cuma Bismillahirrahmanirrahim sependek itu misalnya bisa menyembuhkan tulangnya patah, misalnya gitu. Kan cuma Bismillah doang sepengetahuan saya. Tukang-tukang urut ini mau dari Haji Ilyas, Haji Naim, siapa lagi itu guru singa. Kayaknya ilmunya itu aja Bismillah tok itu. Dan tidak sampai malah dolin Bapak. Itu yang menarik. Bismillah doang menyelesaikan masalah. Bagaimana kalau sampai malah dolin Bapak? Ya, cukuplah hidup kita gitu Bapak. Sudah. Kenapa kita tidak memikirkan rahasia Al-Quran? Alasannya karena mungkin semua rahasia hidupnya Bapak Ibu sudah terselesaikan. Bisa saja Bapak. Nah, akhirnya Bapak Ibu nanti setelah ngaji ini
Coba direnungkan lah, direnungkan betul-betul gitu. Apa sih ini rahasianya Al-Quran ini? Jadi kalau Nabi secara umum menyebutkan bahwa setiap huruf dari Al-Quran itu ada kebaikannya, ada berkahnya, ada rahmatnya, kan perlu perlu direnungkan, Bapak. Yang nomor 7, Bapak Ibu, alla yakuna 'inda tilawatihi minal ghafilin anhu al-mukhalifina lahu. Yang nomor 7, adabnya membaca Al-Quran, Bapak Ibu tidak boleh ketika membaca Al-Quran itu termasuk orang-orang yang lalai dari Al-Quran. Al-mukhalifina lahu, dan Bapak Ibu menyalahi, menentang, berbeda dengan apa yang dibaca oleh Bapak Ibu. Jadi kalau dibaca ya dikerjakan. Jadi ada tatarannya tilawah, ada tatarannya tadabbur, ada tatarannya tafahum, ada tatarannya adalah aktualisasi. Prakteknya harus ada, sehingga nanti akan muncul Al-Quran itu amanu wa amilus shalihat gitu. Kemarin saya khotbah di UP itu, Pak Profesor Ali Mas Hadi DKM-nya itu bilang sama saya begini, Ustadz sudah pernah baca disertasi penelitian belum? Ada 150 negara Islam di dunia, itu yang Islamnya sudah sampai kepada prakteknya itu benar. Salah satunya adalah Malaysia. Malaysia itu nomor 30 katanya. Indonesia menurut penelitian ini adalah agama mayoritasnya Muslim, tetapi prakteknya itu masih di angka 129. Jadi nomor 2 dari belakang paling tidak mengamalkan Islam. Loh, kok bisa ya saya bilang gitu. Akhirnya saya merenung, apa iya sih gitu. Ternyata setelah ditanya-tanya satu-satu, dilihat satu-satu, benar juga Bapak. Orang Indonesia ini kan Islamnya paling banyak, baca Qurannya paling sering, tetapi waktu ditanya prakteknya ya paling jauh juga. Contoh masalah kebersihan, kan sampel-sampel itu kan bisa. Kebersihan itu kan bagian dari iman gitu. Allah itu suka sama yang suci, bersih misalnya gitu. Allah itu kalau makan pakai halal, pakai baik misalnya. Negara sampai hari ini kan belum pernah hadir bahwa makanan yang dimakan oleh rakyatnya itu dipastikan halal dan baik. Contohnya seperti itu. Bapak Ibu saat ini kalau makan, yang penting enak atau yang penting seger? Bapak Ibu, yang kalau makan yang penting enak dan seger atau apa? Saya nggak nyebut halal dan thayyib ya. Yang ada di Al-Quran itu adalah halal dan thayyib, dan itu kalimatnya jadi satu, tidak dipisah. Halal dan baik. Tafsirnya cuma ada satu penjelasannya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan apa? Halal dan thayyib itu adalah baik cara mencari dan baik cara konsumsi. Nah di kita ini mayoritasnya Muslim, ya, cara mencarinya saja sudah banyak yang tidak baik. Tapi dia Islam. Korupsi, nah indeksnya dibaca korupsi, bohong, manipulasi dan seterusnya. Oh yang menarik juga itu. Tapi nomor 129 saya yakin yang disurvei bukan jamaah Baitur Rahman. Ya dong. Yang disurvei mungkin yang di bawah jembatan. Agamanya apa? Islam. Pernah ke masjid? Kagak. Nah kayak gini jadikan sampling Bapak Ibu. Jadi saya kalau kebenaran penelitian itu percayanya ya 10% aja lah Bapak Ibu. Karena kan samplingnya kan kita nggak ngerti Bapak Ibu. Kalau yang disampling segini banyak surveinya, ya misalnya butuh data 1000 netizen yang ditanya, jamaah Baitur Rahman semuanya akan bilang Islamnya keren. Apa faktanya? Korban sapinya 50 ekor, penduduknya cuma 200. Kan bisa dihitung. Oh berarti praktek korbannya bagus. Kaji kabeh, sholat subuh penuh. Akhirnya kan dia akan ngomong apa? Oh Islamnya prakteknya nomor 2 dari seluruh dunia, gitu dong. Ya yang salah yang meliti aja, kayak Abdul Aziz itu juga begitu. Gitu. Jadi cara nyari samplingnya aja, nyari contohnya saja yang salah. Ya toh? Sudah. Nah Bapak Ibu, kalau sudah baca Al-Quran, mari kita berbicara untuk mengerjakan.
Karena dengan mengerjakan, tidak menentangnya, apalagi menyalahi aturannya, Bapak Ibu akan mendapatkan tadi ya keberkahan, syafaat dan seterusnya. In annahu qad yatasabbabu fi la'ani nafsihi bi nafsihi. Li'annahu in qara'a fa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Qur'annya lalai atau bermaksud menyalahi peraturannya dan perintah atau tidak meninggalkan larangan Al-Quran, maka ini bisa menjadi sebab laknat terhadap dirinya untuk dirinya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Sesungguhnya apabila Bapak Ibu membaca ayat Al-Imran ayat 61, Bapak Ibu boleh buka itu ayat. Ayatnya berbunyi fanaj'al laknatullahi 'alal kadzibin. Maka kami menjadikan laknat Allah itu atas orang-orang yang mendustakan. Pada saat ayat itu Bapak Ibu baca, lalu Bapak Ibu baca Al-Quran lalu mendustakan isinya, kan berarti Bapak Ibu sama saja berdoa, ya Allah tolong laknatmu kau turunkan buat saya. Nah itu dia Bapak Ibu. Saya percaya betul Bapak Ibu segini banyak sudah hatam Al-Quran mungkin berkali-kali, saya percaya betul. Tetapi waktu Bapak Ibu lewat surat tentang riba misalnya Bapak Ibu baca tentang riba yang ayatnya berulang itu, mulai dari riba tataran umum, riba tataran setengah umum, lalu sudah spesifik sampai puncaknya haram begitu. Lalu sampai puncaknya kalau sudah dikasih tahu berpuluh-puluh kali, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Sudah sampai tataran itu, jangan makan riba banyak-banyak. Kalau sudah datang ceramah ini, kamu lalu masih mengerjakan riba lagi, berarti kamu ngajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Sampai seperti itu ayatnya, Pak. Bapak Ibu kalau masih berpikir bahwa riba ini adalah produk tahun 2019, ada yang boleh, ada yang tidak, itu sama saja Bapak Ibu itu mendustakan firman Allah urusan riba. Harusnya Bapak Ibu percaya dulu, pelan-pelan gitu. Wes rasa riba-ribaan saya gitu loh Bapak. Terserah bagaimana caranya deh Bapak Ibu. Pelan-pelan aja. Bapak Ibu kan bisa bertanya sama ulamanya. Ini yang diribakan oleh MUI ini yang mana sih? Misalnya deposito. Kan satu-satu itu kita petani lah, tidak semuanya langsung ditinggalkan. Dikit-dikit dulu lah, yang punya deposito jangka waktunya 10 tahun itu riba, tolong jangan deposito gitu loh. Yang diribakan lagi apa? Misalnya akadnya utang piutang, kredit. Oh berarti jangan kredit, gitu aja loh Pak. Kalau nyimpan duit di bank ya nggak riba gitu loh Pak. Akhirnya ada pemilahan. Nanti 10 kali Bapak Ibu baca itu ayat riba, maka akan hadir keyakinan, oh riba, nggak akan dikerjakan. Dan ternyata alhamdulillah ya banyak sekali orang yang usaha, bisnis, terus home base-nya itu bank, ya rata-rata bangkrut Bapak, nggak lama itu bisa tutup. Alhamdulillah ya, tutup dengan izin Allah pasti. Setelah dia ngaji, dia merenung gitu ya. Saya punya jamaah di Babu Tobat, tapi nggak usah disebutin orangnya ya. Waktu tobatnya cerita sama saya lah. Aduh, sekarang saya udah pusing Ustaz. Terus gimana? Saya tinggalkan pelan-pelan. Bagus lah Pak. Bapak udah sepuh mau ngapain lagi sih? Udah capek ngasih duit ke bank dulu. Udah nggak usah pakai kredit bank. Sebisanya aja dikerjakan. Ya alhamdulillah, ya usahanya rotok sepi. Tapi kayaknya ya belum ditutup sih, masih buka. Gitu. Coba Bapak pelan-pelan deh ngaji ayat itu. Direnungi, oh ya gimana caranya gak riba. Saya berani ngomong begini karena saya juga masih pakai bank kan? Tapi kan gak mungkin pada pakai deposito. Ya alhamdulillah saya juga gak pernah lulus kredit ke bank karena gak punya slip gaji. Jadi saya ngomongnya enak. Itu karena kalau kredit ke bank ya gak pernah lulus, udah. Alasannya gak punya slip gaji. Berarti Ustaz ngomong begitu karena Ustaz gak punya slip gaji. Loh ya kagak. Suatu hari saya lolos, apakah saya akan mengajukan? Tidak. Gitu loh Pak. Lah, Bapak Ibu kalau baca Al-Quran lalu niatannya mukhalif,
menentang isinya, maka Bapak bukan dapat pahala, bukan dapat rahmat, bukan dapat berkah, bukan dapat kemudahan, bukan dapat ketentraman, tapi laknat karena Bapak membaca ayat itu. Nah itu baru di dunia. Nanti di akhiratnya itu Bapak Ibu, orang yang masuk neraka itu rata-rata sebabnya karena mendustakan Al-Quran. Rata-rata. Orang kafir itu juga bilangnya begitu. Dia nyungsep di neraka juga alasannya karena ada alam ya'tikum rasul qalu bala. Belum datang rasul yang ceramah, sudah. Tetapi kami mendustakan rasul itu, kami mendustakan ayat itu, kan gitu aja tuh. Mendustakan itu Bapak Ibu, ngaji tapi dia tidak percaya. Kalau kafir itu dia nggak ngaji, dia nggak percaya, wajar nggak ngaji kok. Yang mendustakan itu sudah dengar, ngerti, tapi dia mendustakan, itu namanya kazibi. Jadi siapa ini kazibi? Yang duduk di masjid ngaji, tapi dia mendustakan ayat Allah. Dia mendustakan informasinya, dia mendustakan beritanya, dan dia nggak percaya. Bapakku tadi waktu subuh dikasih tahu kaum Ad sama kaum Samud. Kalau Bapakku baca ayat ini kan sebenarnya cocok banget sama teman pertama. Ad sama Samud ini oleh Al-Quran disebut alam yuhlak misluha fil bilad. Negaranya mereka itu tidak pernah sama, tidak pernah ada yang lebih hebat daripada negaranya dia. Konstruksi bangunannya tidak ada yang lebih kuat daripada bangunannya kaum Ad sama Samud. Apa oleh Al-Quran disebutnya hancur. Orang Kemang Pratama itu kalau bangun rumah paling kuat menurut dia. Tapi dia bisa lupa bahwa kaum Ad Samud itu bangun rumah nggak pakai besi, Bapak. Batu alam dia ukir. Nggak ada korupsi, nggak ada nepotisme, nggak ada bohong tukarnya, nggak ada bohong arsiteknya, nggak ada bohong teknik sipilnya, nggak ada. Hancur. Bapak waktu bangun rumah setahun ditungguin terus apa tidak? Tidak. Itu besi yang dikubur sama tukangnya, Bapak pastikan benar apa tidak? Tidak. Jadi hancurnya lebih gampang. Gitu loh maksud saya. Gitu? Karena tukang itu ngerti, Pak besinya berapa Pak? Besi 15. Bapak itu nggak pernah bertanya itu 15 yang bencong atau 15 yang penuh. Ada lagi bahasanya ternyata. Ada besi bencong, ada besi penuh ternyata di dunia ini. Coba itu Bapak. Oh kalau yang bencong itu ya 15 kurang dikit lah Pak. Kalau yang penuh itu 15 penuh katanya begitu. Oh ini berarti kan ngurangi kekuatan. Padahal hitung-hitungannya arsiteknya sudah benar Bapak Ibu. Kalau lantai 2 besinya 10, besi 12, ya ringnya 8 itu benar menurut arsiteknya sudah. Cuman karena ada bahasa bencong sama nggak bencong tadi itu jadi masalah. Akhirnya meletak, retak, rubuh, rontok. Wah, mendingan Bapak Ibu bangun rumah di surga aja lah Bapak Ibu. Gitu. Enak. Nah, jadi kalau ngeliatin rumahnya kuat memang Bapak Ibu baca Al-Quran. Oh di Al-Quran itu ternyata sudah pernah ada loh rumah yang hebat nggak pakai besi saja hancur. Kenapa kok hancur? Karena nggak ada imannya, nggak ada pembenaran terhadap firman Allahnya. Dan mereka mendustakan, gitu loh Bapak, hancur. Jadi Bapak Ibu setelah ngaji ini, kalau baca Al-Quran jangan pernah mendustakan, percayalah, begitu aja. Aman tuh. Nah, biar agak membantu kalimat ini, karena Bapak Ibu sudah rajin baca Al-Qurannya. Kalau tidur Bapak Ibu baca doanya juga yang benar, Bapak Ibu. Jadi kalau mau tidur Bapak Ibu disuruh oleh Nabi suruh baca doa. Apa kata Nabi? Amantu bi rasulikal ladzi arsalta wa amantu bil kitabil munazzal. Jadi saya beriman kepada Rasul yang kau utus kepada saya. Saya beriman dengan Al-Quran yang telah kau turunkan buat saya. Itu doa dari Nabi. Waktu mau tidur, ini kalau ada orang tidur baca doanya begitu, mati dia sebelum subuh masuk surga. Bapak Ibu mau masuk surga kan? Nah, dihafalin. Tapi yang hafal biasanya lebih cepat gitu, Bapak.
Kadang-kadang susah juga kita ngapalin, takut mati, nggak diapalin nggak masuk surga. Gimana coba? Susah tau kan? Akhirnya bapak doa mau tidurnya ngono terus, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amin. Kan hadis Riwayat Bukhari itu kan nggak disebut masuk surga, maka nggak perlu mati lagi. Cuman kalau tidur bacanya seperti itu. Tapi kalau bapak baca doa yang riwayatnya Muslim ini, bapak, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la manja illa manja wa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa amantu bi rasulika alladhi arsalta. Bapak mau dikasih jaminan gitu loh, mati masuk surga. Kenapa begitu? Karena dia meninggal dalam kondisi bertauhid kepada Allah. Dia percaya. Gitu loh, Pak. Dia serahkan urusannya sama Allah. Semuanya, jiwanya diserahkan, urusannya diserahkan, badannya diserahkan. Kan tahu kita gitu. Akhirnya bapak yang janji besok pagi mau mengerjakan ini nggak kesampaian, besok pagi mau, karena nggak diserahkan sama Allah sih. Tapi kalau diserahkan sama Allah, Allah yang akan menyelesaikan urusannya bapak. Pengen begini, alhamdulillah bangun langsung seger bu. Yang nggak nyerahin sama Allah nggak bisa bangun. Mau begini nggak jadi kan? Lu kok orang situ lu mau? Gusti Allah nggak mengizinkan. Oh kan? Coba deh balik. Udah apa belum bapak itu? Selama ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Gantilah bapak itu. Udah setua ini masa doanya mau terus, gantilah. Enggak, jangan takut berubah. Berubah itu boleh. Kenapa? Nanti sampean. Bapak apalin aja mau ada di Riyadhus Shalihin baik itu kok. Ada di Riyadhus Shalihin tuh bab tawakal tuh. Ada doa itu, Pak. Ya, nanti dihafalkan. Terus bapak jangan takut kalau sudah hafal terus dibaca terus besok kalau tidur mati, jangan begitu berpikirnya. Sudah dihafalin aja. Dihafalin gitu ya. Sudah. Jadi bapak ibu bisa mendapatkan laknat dari Al-Quran karena bapak ibu membaca tetapi mau mendustakan isinya gitu loh, Pak. Oh kalau gitu mendingan nggak usah baca, usah belum. Gimana sih? Ini berarti orang ngajinya sekarang 3 bulan yang lalu dia nggak ngaji. Kan ini ceritanya yang nomor 7, Pak. Dari awal sudah dikasih tahu baca Al-Quran itu hebat, ya kan gitu. Terus apa? Atau bapak ibu buka surat Hud ayat 18, surat 12 ya Bapak ya. Ayatnya sama Bapak. Laknatullahi ala zalimin. Laknatnya Allah itu untuk orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu apa? Kalau dalam bahasa yang paling gampang Bapak Ibu, zalim itu adalah orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Watu syai'in fi ghairi mahallihi. Meletakkan perkara tidak pada porsinya, itu namanya zalim. Bapak Ibu diciptakan suruh beribadah tapi tidak beribadah, zalim. Bapak Ibu diperintahkan untuk jihad, Bapak Ibu tidak jihad, zalim. Bapak Ibu diperintahkan untuk berjuang, Bapak Ibu tidak berjuang, zalim. Itu contoh-contoh zalim yang paling besar Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu untuk mengukur kezalimannya pribadi kita, itu tengoknya bagaimana para nabi. Bagaimana para nabi yang hidupnya dari awal sudah dakwah, sudah berjuang, masih dinilai zalim oleh Allah. Gitu. Misalnya Nabi Yunus. Bapak Ibu tahu Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu pernah dakwah 120 tahun. Dakwahnya 120 tahun itu yang ikut cuma 2 biji. Akhirnya dia kesel. Ceramah kok 120 tahun yang ikut cuma 2. Males. Dia tinggal pergi tuh. Saya nggak mau ceramah. Waktu dia pergi ngambek gitu, dicaplok sama ikan hiu. Mutung lah kalau kata orang Jawa itu. Sama kayak bapak ibu itu ceramahin anak 2, terus akhirnya nggak diceramahin lagi anaknya. Sama persis tuh begitu. Akhirnya kan Allah tidak suka kan Pak. Yunus, kalau kamu niatannya pergi meninggalkan umatmu itu karena capek dakwah, disitulah letak kezaliman dirimu. Kewajibanmu itu cuma dakwah saja. Urusan hasilnya dapat 2, 3, 4 itu urusan saya, kan gitu maunya Allah itu.
Akhirnya Nabi Yunus setelah sadar bilang sama Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan diterima taubatnya. Dia kembali lagi ke kaumnya, dia ceramah, dia dakwah, dan akhirnya banyak pengikutnya setelah itu. Artinya apa Bapak? Nabi Yunus yang 120 tahun umurnya digunakan dakwah saja masih zalim. Pertanyaannya, umurnya Bapak Ibu yang sudah 56 tahun ini, apa iya dihabiskan untuk dakwah? Kalau jawabannya iya, hasilnya ono piro. Nah, terus ada lagi pironya itu, kalau Bapak Ibu jawabnya ada 2, ada 3, terus Bapak Ibu sebut istri dan anaknya. Kita tanya itu istri dan anaknya. Anaknya ditanya, sampai bisa ngapalin juz 30 itu karena saya yang nyuruh, saya yang ngajarin, atau gurumu di Al-Azhar? Guru di Al-Azhar berarti bukan kita. Bapak Ibu dakwah karena bayarin SPP-nya, dapat pahalanya karena ngasih SPP-nya. Tapi yang dapat pahala besarnya kan yang sampai dihafal itu Bapak Ibu. Gitu? Ini ada lagi bencananya, 56 tahun dia cuma dikasih ruang dakwah, itu cuma dakwahin istri sama anak aja gagal. Gagal itu istrinya tidak ikut, anaknya tidak ikut, bubar itu. Apa enggak nyesek kita Bapak Ibu? Lah, zalim itu ukurannya adalah seperti Nabi Yunus, termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu, dia bilang zalim sama Allah itu waktu Nabi Ibrahim bohong sama Allah, walaupun bohongnya benar. Siapa yang rusak berhala itu? Ono yang gede gitu. Itu bohong Nabi Ibrahim. Kan akhirnya nggak bisa ngasih syafaat kan Bapak Ibu, karena dia pernah melakukan kezaliman. Ya kalau mau jujur nggak usah bohong lah. Siapa yang rusak itu? Gue. Gentleman dong. Tapi kan Ibrahim tidak mengalihkan informasi. Yang rusak no berhala yang gede, memang palunya dikalungin yang gede itu kok. Akhirnya kan di hadapan Allah dia ngaku. Itulah kezalimannya Ibrahim, yang menyebabkan Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat, dan itu dilarang. Sekarang kita ini kan sering bohong untuk mendapatkan proyek-proyek kehidupan. Kalau Ibrahim bohongnya jelas dakwah. Kita sering bohong, manipulasi data untuk kepentingan duniawi. Ini barang bagus apa jelek? Oh bagus. Kekuatannya seumur hidup nggak akan jebol. Ya, alhamdulillah habis diresmikan ambruk. Lu katanya seumur hidup, ya kan katanya. Ya kalau ada human error dibilang, pada biasa lah. Ya. Alah itu dunia terus. Bapak Ibu, jadi zalim itu, makanya kenapa kita disuruh ngaku lah Bapak Ibu, ngaku. Kenapa zalim? Karena nikmatnya Allah nanti akan dipertanyakan kepada Bapak Ibu. Lah kalau Bapak Ibu baca Al-Quran, kok hatinya lalai, lalu tidak menyalahi isinya, maka Bapak Ibu bisa dapat laknat, dan Bapak Ibu sendiri yang minta laknat itu kepada Allah. Kenapa begitu? Karena Bapak Ibu berbohong kepada Allah. Kenapa begitu? Karena kita zalim kepada, entah zalim kepada Allah, zalim kepada istri, anak, lingkungan sosial, teman sejawat, dan lain sebagainya. Wakana, tafsirnya wakana kaziban aw dzaliman fa innahu yakunu la'inan li nafsihi. Mendustakan ayat, zalim terhadap ayat, maka itu menjadi penyebab laknat untuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi sudah bisa baca Al-Quran, bisa dapat laknat karena dia berbohong. Akhirnya Bapak Ibu disuruh membaca Al-Quran pakai bahasa niatan untuk mengerjakan, niatan untuk mengikuti, niatan untuk menerima, intisal. Kan setiap Jumat disebut di sini Bapak Ibu, bertakwa itu adalah dengan cara mengerjakan perintah Allah. Kalau sudah baca Al-Quran, isinya kan cuma ada 2. Kalau tidak perintah, ya larangan. Udah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu disampaikan kisahnya Nabi, Bapak Ibu disuruh ngambil, oh ini perintahnya apa, larangannya apa. Kalau baca kisah Nabi, ya berarti kan isinya kan kita disuruh mengikuti jejaknya para Nabi, bahwa di sana ada kesakitan, ada dihinakan, ada kesengsaraan. Di dalam kehidupan ini wajar karena dakwah Bapak Ibu. Dakwah wajar.
Riwayatu taliyah tubayyin miqdar khata'il mu'arridin an kitabillahi al-ghafilina anhu al-mutasawwirina bi ghairi. Riwayat-riwayat berikut ini yang menjelaskan tentang ukurannya orang yang salah, orang-orang yang berpaling dari kitab Allah. Mereka lalai, mereka sibuk dengan yang lainnya. Faqad ruwiya annahu jaa'a fi Taurat anna Allah ta'ala yaqul amma tastahi minni ya'tika kitabun min ba'di ikhwanika wa anta fi tariqi tamsi. Bukankah sudah saya sampaikan kepada Anda pada saat Al-Quran dibaca kamu terus berjalan tidak mau mendengarkan? Itu mu'rizin. Ada orang tilawah Bapak main handphone, itu mu'rizin. Batasannya dulu, ngukurnya orang ini mu'rid, dzalimin, ghafilin. Ada orang baca Quran, wa anta tamshi, kamu jalan aja, tidak pakai komentar, tidak pakai diem, tidak pakai dengerin. Itu mu'rizin. Sekarang ada orang mobilnya gini, kalau pergi rame-rame, mobilnya hidup tilawah Al-Quran, tapi dia ngobrol ketawa-ketawa. Waduh, serem itu, mendingan dimatiin aja itu Al-Quran. Setuju Bapak ya? Kalau Bapak Ibu ngidupin tilawah 30 juz dalam mobilnya, ya Bapak Ibu jangan ngobrol, dengerin dong. Jadi seakan-akan ini Al-Quran berbunyi di situ, Allahnya lagi berbunyi di situ. Bapak Ibu sibuk dengan yang lain, itu adalah mutasawwirina bi ghairi. Bapak Ibu sibuk dengan yang lain, bukan hanya sibuk, dia mentertawakan Allah yang sedang berbicara di situ. Ngobrol ke sana kemari, akhirnya dilaknat sama Allah. Nyungsem mobilnya, bubar misalnya. Ya, dia nyetar ngaji tapi dia ngobrol gimana sih? Kalau mau ngobrol dimatiin aja. Apalagi bapakku mau berantem sama istrinya, wes dimatiin aja. Anaknya suruh tidur dulu baru berantem di mobil, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kalau bapak ibu suami istri berantem di mobil, anaknya ada di situ, bapak itu nabrak undang-undangnya Nabi. Kalau mau berantem itu, anaknya nggak boleh tahu. Ini kadang-kadang ada suami istri nekat berantem yang jero mobil, anaknya kerumu. Ini tak percaya anaknya suruh tidur dulu, kasih minum obat tidur terus baru bapak berantem, baru boleh. Habisnya keseringan salah sih, maksudnya salahnya apa kebangetan gitu loh. Ada ayat disetel, dia ngobrol, dia ketawa, salah. Ya, dia mau berantem, anaknya masih hidup, masih mendengar, dia sudah berantem, salah. Kan nggak boleh dengar, nanti anaknya ngikut, itu namanya mu'rizin. Ya, nah, kemudian jadi untuk mengukur bapak lalai dan lain-lain, cukup kalau Al-Quran dibaca, bapak berlalu, itu namanya lalai. Ya, kemudian apa? Biar tidak lalai, nah bapak ibu disuruh apa? Ya untuk ilaika ba'da imanika. Kalau ada orang baca Al-Quran, bapak ibu ikut duduk di situ, duduk dengerin. Lalu apa? Fatuqabbil ilaihi bikulli wajhika, kamu menerima dan kamu hadapkan semua hatimu, wajahmu, pikiranmu, kakimu untuk dengerin Al-Quran itu, gitu loh Pak. Maka bapak ibu kalau mau pergi kerja, datang ke masjid ini sholat Tuhan, bapak ibu harus pesan dulu sama masjidnya, tolong di masjid jangan ada yang baca Al-Quran gitu. Loh kenapa mas? Nanti kalau ada yang baca Al-Quran saya nggak jadi kerja. Itu benar tau? Hari mau pergi kerja ada yang ngaji. Tadi suruhnya apa? Kalau ada yang ngaji suruh dengerin. Gimana coba? Di dalam lewat sono orang ngaji semua. Terus gimana? Bapak berhenti juga? Enggak lah, maksudnya ini kalau ada orang baca Quran, wa anta tamsi, meninggalkan, membiarkan, atau malah diajak ngobrol. Dia yang paling gampang kalau ada orang itu, ada dibacakan Al-Quran, dia ngobrol. Itu yang paling gampang, kan banyak seperti itu. Baca Al-Quran dia ngobrol, banyak. Bapak nggak boleh seperti itu. Apalagi sudah ngaji, oh berat. Kalau belum ngaji sih mungkin masih dimaafkan. Kalau sudah ngaji bahaya. Waktu segilah hadisi bikuli qalbika, dan engkau disuruh menyerahkan, menghabiskan hatimu itu untuk mendengarkan Al-Quran itu baru nggak salah. Kalau bapak ibu sibuk ngomong, ini sibuk ngomong, maka bapak ibu sebut ghafil.
mu'rid, berpaling, balik. Dah, itu batasannya ya. Yang nomor 8, nggak bisa habis nih ngaji satu bab aja. Yastahidu fi ayati sifati ahlihi alladzihum ahlullahi wa khassatuh. Bapak Ibu, setelah membaca Al-Qur'an yang nomor 8, Bapak Ibu disuruh berusaha untuk bersifat seperti sifat-sifat ahli Quran. Yang sifatnya ahli Quran itu adalah menjadi keluarga VVIP-nya Allah. Ahli Quran, Bapak, itu oleh Nabi disebut ahlullahi wa khassatuh. Keluarga VVIP itu apa sih Bapak? Kalau dalam bahasa yang sudah sering beredar itu, anaknya Bapak Ibu itu nanti kalau hafal Quran, Bapak Ibu akan dikasih kalung apa namanya? Mahkota nanti di hari kiamat. Ada lagi yang lebih hebat. Ini ahli Quran itu dia akan tinggal satu ruangan dengan Allah. Keluarga VVIP Allah itu maksudnya adalah dia ini nanti akan tinggal di ruangan sama dengan Allah. Maksudnya apa itu ruangan? Kan adanya nanti hari kiamat Bapak Ibu. Allah yang tidak boleh ada tempat, gak boleh ada waktu kan saat ini. Tapi nanti kalau di hari kiamat Allah sudah punya Bapak Ibu. Siapa orang-orang yang boleh berjumpa, melihat, ketemu, kumpul, sudah disebut sama Allah hari ini. Salah satunya adalah hafizul Quran. Sehingga Bapak Ibu disuruh ya toh, berakhlak, beramal, bersifat seperti orang-orang yang ahli Al-Quran. Kenapa demikian? Karena mereka adalah representasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya baik, kalimatnya santun. Bapak Ibu selama ini kalau melihatin orang yang hafal Quran pakai sarung atau pakai celana? Celana dan sarung. Ah, Bapak Ibu pakai sarung lah. Tapi kalau yang sering Bapak Ibu yang hafal Quran sering pakai celana, Bapak Ibu pakai celana lah gitu loh Bapak. Sifat. Sifatnya kayak apa lah? Akhlaknya kayak apa itu ditengok lah. Bapak Ibu disuruh ngikut itu. Wa ayatasima bisimatihi kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bagi liqari'il Quran ayyuraf bilalihi idan nasu naimun wa fi nahari idan nasu mufridun wa bi buka'ihi idan nasu yatahakun. Bapak Ibu disuruh mengikuti gayanya orang ahli Quran. Sebagaimana riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang bagi liqari'il Quran, disarankan bagi orang yang ahli Al-Quran untuk yu'raf, mengenali dirinya bilalihi, pada waktu malam harinya. Idan nasu naimun, ketika mereka tertidur. Bapak Ibu tanya sama yang hafal Quran itu kalau malam ngapain? Mereka pasti tahajud gitu loh Bapak. Ya mungkin tilawah, murojaah. Tapi saya kalau ngeliatin Mas Amir itu ya, Mas Amir Al-Azhar, mungkin gurunya Mas siapa Anwar yang lebih senior lah ya. Mas Amir kan imam di sini juga ya. Mas Amir itu kalau nyimak Al-Quran biasanya pakai main handphone sekarang ini, direkam, handphone diupload. Enaknya ya jadi hafal Quran itu yang berguyang-guyang masuk surga cepet kata saya. Ya karena sudah hafal 30 juz sudah, dia tak ada muter-muter dong ya. Didengerin nyimaknya, ya upload, ya sudah. Bahasanya apa? Mas Amir ini kelebihannya kayak komputer jalan aja loh. Jadi kalau saya nanya ini bunyi, misalnya saya cuma hafal satu kalimatnya lah dari penggalan ayat, Mas Amir itu tahu. Oh ini surat sekian, baris sekian, halamannya sekian. Sampai begitu Mas Amir tahu. Lumayan ya. Kan tidak semua hafal Quran begitu. Ada yang kalau ditanya nggak ngerti, waduh surat apa ya Ustaz itu saya gitu. Tapi kalau Mas Amir itu dia bisa jawab itu halaman, nomor, dan ayatnya. Nah, Mas Amir bisa nyari di Al-Quran headphone. Ini lihat Ustaz kalau di mushafnya gini gitu lah. Lumayan lah. Naimun. Jadi orang yang ahli Al-Quran itu kalau malam seperti apa? Idan nasu naimun. Ketika manusianya sedang tidur, ahli Quran itu tidak tidur. Wa binahari idan nasu mufarridun. Dan siangnya orang ahli Quran itu manusianya sebenarnya sedang berpaling. Artinya berpaling itu sibuk dengan urusan yang lain. Dia sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah. Wa bi buka'ihi dan sudah tahun. Ahli Quran itu menangis ketika manusianya tertawa. Kenapa dia menangis? Karena dia yang tahu keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi wara'ihi dan nasu yakhlitun, dan mereka itu wara.
Ketika manusianya yakhitun, semuanya bercampur baur, lagi perempuan tua muda satu ruangan, mereka warok, zuhud, nggak tinggal di situ, dia ada di tempat-tempat tertentu. Itulah Al-Quran. Wa bisammatihi dan nasu yakhudun, dan Al-Quran itu banyak diamnya ketika manusia semuanya membuat fitnah-fitnah, yakhudun, bohong dan lain sebagainya. Wa bi khusyuhi dan nasu yahtalun, mereka khusyuk ketika manusia semuanya yahtalun, membuat tipu daya, sombong dan lain sebagainya. Wa bi husni dan nasu yafrahun, orang ahli Quran itu bersedih ketika manusianya semuanya bergembira. Nah, Bapak Ibu disuruh berusaha ikut. Makanya muncul saran dari kita, kali-kali kumpul dengan ahli Quran. Gitu loh, Pak. Kali-kali kumpul aja. Kali-kali kumpul itu yang ngajak ngobrol lah, hidupnya sampai bagaimana gitu loh, Pak. Biar kita nggak terlalu lupa sama glamor, sama indahnya dunia ini. Kali-kali kumpul sama Al-Quran, lihatin gayanya lah, Pak. Gaya hidupnya. Mungkin begitu lebih baik. Kalau Bapakku kumpulnya sama presiden, gubernur, wali kota, komisaris, tetek macam-macam, setahun Bapak Ibu kumpul kok, susah dengerin Al-Qurannya, mungkin begitu bahasanya hari ini. Tapi kalau dengar kumpul sama Al-Quran, ya mungkin seperkalimat, dua kalimat, kumpul baru sedetik, 2 detik sudah keluar Al-Quran. Ya, gitu aja sih sebenarnya maunya. Sehingga Bapak Ibu disuruh berusaha mencari, mengamalkan yang sudah dikerjakan oleh Ahlul Quran. Riwayat yang nomor 2, Muhammad bin Ka'ab, kunna na'rif qari'ul Quran bisufratin lautirihi. Kami mengenal orang-orang yang membaca Al-Quran itu bisufratin lautirihi, dengan warna kekuning-kuningan warnanya. Yusiru ila saharihi wa tuli tahajjudihi. Kenapa Bapak kuning-kuningan? Itu mengisyaratkan karena dia tidak tidur malam dan lama tahajudnya. Jadi kalau baca kita apa? Pucat wajahnya. Pucatnya karena dia tahajudnya hebat. Wa qala Wahab bin Warid qila li rajulin ala tanam qala inna ajaibul Qur'an atrokna naumi. Wahab ibnu Warid yang bertanya dikatakan kepada seorang laki-laki, apakah kamu tidak tidur? Dia bilang apa? Inna ajaibul Qur'an atrokna naumi. Sesungguhnya keagungan, kehebatannya Al-Quran telah menghalangi saya untuk tidur. Wa ansatu dunun qalu, lalu dia membaca nasyid, syair bait. Mana Al-Quran biwa'dihi wa wa'idihi. Al-Quran telah menghalangi saya, janji dan ancamannya telah menghalangi saya untuk memejamkan kedua mata saya di malam harinya. La tahja'u, dan aku tidak pernah tidur. Fahimu anil mulkil adil kalamu, maka perhatikanlah dari kata-kata seorang raja agung. Fahma tadillu lahu riqab fatahtahu. Kalau seorang raja itu berbicara, maka semua karyawannya akan takut, hina, dan merendahkan diri di hadapan raja itu. Maksudnya apa? Kalau Al-Quran yang berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sang raja di raja, otomatis kita akan takutlah, tunduk, patuh, mengharap, mengibadah dan sebagainya. Pagi hari ini saya tidak mau mengajarkan Bapak Ibu tidak usah tidur, bukan. Kan tadi kalimatnya nomor 8 adalah yajtahidu. Bapak Ibu disuruh berusaha. Kalimatnya halus, Bapak Ibu. Berusaha itu bukan berarti habis-habisan, ya usaha aja. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah jadi ahli Quran tapi masih turu terus, tahajudnya seminggu 7 kali nggak bangun gitu ya, artinya nggak pernah tahajud Bapak Ibu. Berarti kan Bapak Ibu disuruh meningkatkan. Setelah ngaji ini, yang minimal lah Bapak Ibu ada 1 malam yang Bapak Ibu tahajudnya serius, nah gitu loh. Kalau ini nggak bisa juga, nanti kita tunggu waktu dia pensiun. Ngajinya hari ini, ngapalinya nanti waktu pensiun. Itu juga Bapak Ibu. Nanti kalau sudah pensiun kan nggak ada alasan lagi. Katanya kecapean lah, kalau udah pensiun enggak lah. Jadi kita ngajinya sekarang, ngerjainnya nanti. Oh iya ya, dulu kita pernah ngaji ya,
Kita disuruh bersifat seperti ahli Quran, malamnya nggak pernah tidur. Kenapa nggak pernah tidur? Inna ajaibal Quran atra'anin naumi. Sesungguhnya kehebatan, keagungan Al-Quran itu telah menghalangi saya dari tidur. Bapak Ibu sekarang ini kalau tidur, kenapa kok tidurnya bisa lama gitu Pak? Jawabannya hah? Karena kecapean. Capeknya karena melihat keagungan Al-Quran atau karena nyari dunia? Kan itu aja. Hah? Itu jawabannya gampang. Kok bisa capek itu? Ya capeknya karena memikirkan kehebatan Al-Quran atau memikirkan yang lain, akhirnya ketiduran. Sampai itu aja. Lah, nanti kita naikkan waktu tadi Bapak. Hari ini kita belum bisa. Nanti setelah kita pensiun kita berusaha. Gitu loh Bapak Ibu. Nyampe. Ya kan? Kalau nyampe. Kenapa? Kalau umurnya nyampe. Ya kan kita lagi mendoakan ini. Ya kalau sampai, alhamdulillah nggak sampai, memang takdir bapak-bapak. Saya nanti merenungkannya setelah pensiun, alhamdulillah sampai. Ada juga yang merenungkan waktu pensiun, belum pensiun sudah lewat. Ya memang takdirnya beda-beda. Minimal kalau kita ngaji, kita kasih yang agak enak-enak. Pensiun itu seakan-akan kita akan sampai semua, padahal belum tentu ya. Iya, kan namanya ceramah Bapak. Iya dong. Bapak Ibu kalau saya suruh ngerjain sekarang, alasannya pasti jauh juga kan. Besok nggak usah tidur. Ya, terus kantor gimana Ustaz? Oh, ada lagi lah. Itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu silakan. Kan bahasanya berusaha Bapak Ibu ya. Yastahidu, berusaha. Gitu. Kalau sudah berusaha itu diapresiasi oleh agama. Kalau sudah berusaha itu dikasih penghormatan oleh Allah. Dikasih royalti oleh Allah. Gitu. Kalau sudah berusaha. Orang bisa berusaha setelah tahu data-datanya. Baik. Habis ya Bapak Ibu ya. Dapat ilmu apa hari ini Bapak Ibu? Bapak Ibu dapat ilmu disuruh membaca pakai bahasa hati, merenungi dan memahami. Nomor 2, Bapak Ibu disuruh membaca tapi tidak boleh lalai dan tidak boleh menyalahi undang-undangnya Al-Quran. Nanti dilaknat sama Al-Quran. Yang nomor 3, Bapak Ibu disuruh berusaha ya, untuk berakhlak, bersifat seperti ahli Quran. Karena mereka adalah keluarganya Allah secara spesifik khusus. Ahli Quran kata Nabi, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah keluarganya Allah dan keluarga khususnya Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu datang ke ahli Quran itu biasanya urusannya gampang. Minta doa cepat dikabulkan, realisasi gitu-gitu loh. Datanglah ke Al-Quran. Ya kalau hari ini Bapak Ibu menerjemahkan Al-Qurannya terserah. Boleh kiai, boleh ustaz, apalagi? Boleh ajunan, boleh habaib, boleh buya, boleh apa lagi? Apa aja. Yang pasti Bapak Ibu harus mencari data dulu. Ini ahli Quran apa tidak? Minimal dites dulu lah baca Al-Qurannya. Kalau saran saya yang sudah jadi imam di sini itulah yang Bapak Ibu boleh datangin untuk dilihat, untuk diikuti, untuk ditanya, untuk dimintain doa. Jadi Bapak Ibu yang belum bisa baca Al-Quran, ada baiknya saya kasih rekomendasi untuk belajar Al-Quran sama imamnya mesinnya Bapak Ibu. Jadi kalau mau privat baca Al-Quran, gak usah undang Mariono lah Bapak Ibu. Mariono itu bukan ahli Quran, saya orang tafsir. Dan saya tidak hafal 30 juz. Yang hafal 30 juz kan imam-imam ini. Bapak Ibu ini aja lah. Ngajinya abad tasar undang Ustadz Mariono. Nggak usah. Bagi-bagi job lah. Itu urusannya imam di sini lah. Jangan Mariono. Saya beberapa kali disuruh. Ya kalau cuma mau baca Quran abad tasar, imamnya aja lah. Nanti kalau saya jelasin kan kepanjangan Bapak. Ini berubah tafsirnya apa ya? Repot urusannya. Sesuaikanlah sama jobnya lah. Mereka yang ngajarin Al-Quran. Nanti pemahamannya saya yang ngurusin gitu, ya kan? Ini baca Iqra saya ngajari, masa saya juga? Karena nanti maruk banget saya itu, disambut Mariono semua, waduh, nggak keren banget. Malu saya Bapak sama Allah SWT. Alhamdulillah saya sering nolak Bapak. Kalau disuruh ngajarin Quran saya nolak. Kenapa begitu? Saya tawarkan Mas Ahmed, Zaki, Anwar, saya tidak nolak ngajarin baca Quran karena saya tidak punya sertifikat 30 juznya. Karena yang dicari oleh jamaah ini adalah belajar tajwid.
Tahsin Al-Quran kan tidak harus saya tahu, Pak. Kecuali kalau yang mau dicari pemahaman, nah bolehlah saya ngajar, nggak apa-apa. Bapak Ibu, semoga 3 kalimat yang kita bicarakan bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu. Nah, minimal merubah pelan-pelan, Bapak Ibu. Merubah pelan-pelan, jangan sampai Bapak Ibu lalai, apalagi menyalahi. Sudah ngaji, sudah paham, masih menyalahi. Nanti dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.